Jadi pemirsa, Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Tetapi tadi dari Kemendikdasmen, Ya. oh ya, kira-kira itu melihat kronologi yang mereka sudah teliti sebelumnya, ternyata Gibran itu masuk Orchid Park Secondary School tahun 2003, bukan 2002, sampai 2004 bulan Oktober. Dia masuk ke UTS Insearch di tahun 2005, ternyata bukan 2004, sampai 2006 saja. Berarti cuma setahun aja nggak nyampe. Berarti 1 tahun. 2024 2025 kemana dia? Detok. 4 sampai 5, saya nggak tahu. Nah itu ada kosong tahun. Nah itu sebentar lagi saya jawab ya. Nah di UTS Insert Sydney ini dia mengikuti program Diploma of Business Study. Saya boleh jelaskan sedikit, diploma itu dulu saya ikut juga program seperti itu di tempat lain. Tapi kok nggak jadi wapres? Oh iya, soalnya saya nggak setarakan jadi gini. Karena bapaknya bukan presiden. Oh iya, iya. Bapak saya orang biasa memang. Nah jadi saya ikut program itu dulu. Syarat masuk program itu adalah lulus SMA. TOEFL juga, Ya. tapi maksudnya lulus SMA artinya saya sudah lulus kelas 12 dan ini sebenarnya UTS Insert ini adalah kelas 13. Jadi disetarakan dengan 12 saya marah sebenarnya. Berarti lompat dong. Saya tadi cukup marah. Iya. Nah, bahwa di kelas Orchid Park ini katanya 10 dan 11. Tetapi UTS ini kelas 13. 12-nya mana, Pak? Ini 12-nya. Jadi supaya 13-nya nggak ditanya, udah setarakan jadi 12 saja. Nah, nanti kita tanya lagi besok ke Dikti. Ya. Ini MDIS ini kelas berapa? Jangan kelas 25. Karena saya udah nggak jelas ini dari 10, 11 ke 13. Kelas berapa ini semua gitu loh. Nah, pertanyaannya kan begitu. Jadi Singapura, Disney, lagi. program yang dilakukan Gibran di sana adalah diploma. Diploma itu kelas 13. Dan kelanjutannya adalah kelas 2 dan 3 tahun kedua dan ketiga yaitu di universitas untuk memperoleh S1. Tapi tidak. Jadi kalau dia pakai MBIS. gitu nah, loh. jadi kalau dia melanjutkan ke 2007 sampai 2010 yaitu 4 tahun, ini kelas berapa ke berapa ini? Seharusnya dia sudah S2 atau S3 mungkin. Ya, jadi tolong diperjelas aja lah. Jadi intinya saudara, Gibran kurang umur, otak-atik undang-undang Pilpres, ya kan? Gibran nggak punya ijazah SMA, otak-atik, Dirjen Diaksma. Pokoknya semua untuk Gibran. Ya, jadi ini pun diotak-atik demi Gibran. Gibran nggak punya otak. Dia atik-atik. Ya, jadi itulah very spesial kau Gibran. Walaupun otakmu nggak seberapa ya, tapi ya udah nasibmu mungkin hidup di negara yang apatis seperti ini. Akhirnya Anda terpilih jadi wakil presiden. Oleh karena itu rakyat harus bangkit. Jangan sampai manusia semacam ini mencalonkan diri sebagai calon presiden 2029. 2029. Bahaya. Ya, kalau masih dia terpilih Bahaya, Bang. dan kalian diam saja, Nepal kan? Nepal. Kita janeskan dia. Iya. Jangan dinepalkan, dijaneskan aja. Dijelaskan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman ya, akhir-akhir ini kembali cukup viral tentang ijazah Mas Gibran Raka Buming Raka. Seperti yang kita lihat tadi, ada beberapa cuplikan ya, di mana para narasumber di video ini memberikan tanggapan tentang ijazah Mas Gibran. Di sini masih banyak tanggapan-tanggapan tentang ijazah Mas Gibran
yang tentu saja orang yang memberikan komentar ini adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas tentang hal tersebut. Mari kita simak seperti apa keseruan daripada video-video berikut ini. Kalau ternyata ini berhasil dan kemudian ternyata Gibran memang harus tidak lagi sebagai wakil presiden, dinyatakan tidak sah. Itu yang saya minta. Iya, dinyatakan tidak sah. Maka tentu saja saya paham sebagai politisi, maka akan terjadi keriuhan politik ya. Tetapi dari sudut pandang seorang Subhan Palal yang melakukan gugatan ini, itu kira-kira negara sebaiknya bereaksi seperti apa? Sebab ini menjadi tidak sederhana loh Mas. Adalah layak pertanyaan ini saya berikan kepada Anda supaya juga menimbang hal yang lain dari seluruh tindakan Anda. Saya berpikir begini Pak, mudah-mudahan dalam mediasi nanti Pak Gibran, si tergugat satu ini mundur Pak. Semua keriuhan saya yakin selesai. Saya sudah tanya, makanya tadi kan sudah saya. Itu kalau ternyata dia mundur, menjadi tidak sederhana loh Mas. Sederhana Pak? Oh enggak dong, saya pastikan tidak. Gimana? Ruang politik itu akan menjadi sangat riuh. Bisa-bisa ada berbagai hal yang mungkin tidak bisa kita prediksikan sekarang. Nah kalau sudah seperti itu, kira-kira apa yang Anda bayangkan? Berarti kalau kita ngebayangin kan harus ke politik Pak. Dinyatakan bahwa memang sudah, itu sudah. Katakanlah misalnya Anda menang. Kejadian dan seorang Gibran yang tentu saja tidak akan tinggal diam, tapi dinyatakan tidak boleh, maka dia harus lengser atau mundur atau tidak lagi menjadi sebagai wakil presiden. Dampak politiknya besar loh Mas. Itu kerjaan politik Pak. Oh bukan kerjaan Anda lagi ya? Kerjaan politik. Itu bukan urusan Anda lagi ya? Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calonkah atau KPU? Nah sekarang ini kita bicara kelembagaan di dalam dokumen resmi yang seharusnya ketika saya serahkan dokumen SMA maka dokumennya SMA. Ketika saya serahkan dokumen saya adalah S1, maka dokumen saya S1. Itu yang akan diverifikasi. Hari ini adalah tidak jelas dokumennya, jantan betinonya nggak jelas. Kalau kita katakan ini kalau pertanyaannya, kalau memang sarjananya itu kredibel dan penyetaraannya sama dengan sarjana di Indonesia S1, apakah tidak itu saja yang dipakai oleh KPU, diakui bahwa itulah ijazah terakhir yang dipakai digunakan saat pendaftaran? Betul, setuju Bang Nasrian. Di sanalah proses. Artinya gugur yang SMA tadi. Iya, itu di sana di sini salah masalahnya. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calonkah atau KPU? Nah, ketika ada proses, ada kesalahan administrasi seperti ini, itu yang dikejar sekarang oleh orang-orang sekarang. Nah, pertanyaan saya, itu yang dikejar hari ini. Iya, yang dia kejar ini kan Gibran. Pertama adalah seharusnya KPU harus dipersoalkan pertama kali dahulu. Nah itu dia. Makanya hari ini KPU melakukan pertahanan diri, ada menutup diri dan kemudian membuka diri lagi. Nah kemudian setelah itu adalah karena ini terkait dengan rangkaian fufu-fafa sebelumnya, kejujuran, kemudian masalah moral, masalah etika dan segala macam. Yang itu adalah, lu benar nggak nih akun ini megang lo atau yang mendalikan fufu-fafa nih? Dia kan mengatakan tidak. Hari ini pun seperti itu, seharusnya sebagai seorang wapres harusnya menyampaikan bahwa saya itu hari ini sebenarnya tidak, apakah benar saya SMA atau saya sudah kuliah S1 itu seharusnya sebagai sekarang ini tampilkan. Nah hari ini adalah sebenarnya ya kembali ke pertanyaannya Bung Ri. Kalau memang S1 itu kita akui adalah hal yang setara dengan sarjana di Indonesia, artinya kita tidak ngapain perlu lagi mempersoalkan yang SMA tadi begitu. Pertanyaan itu kan kalau orang yang umum menjawabnya di dalam sistem KPU atau sistem informasi ini dia tidak bisa seperti itu. Pertanyaan panas ini dijawabnya dengan PKPU. Contohnya seperti ini, ketika misalnya contohnya hari ini gelar tersebut kosong, itulah gunanya verifikasi. KPU nanti harus berkomunikasi dengan contohnya Kementerian Pendidikan. Oke Tan. Karena tidak ada verifikasi faktual itu, sehingga wajar yang sejumlah kecurigaan sejumlah publik katanya ada kejanggalan-kejanggalan itu tidak ada verifikasi faktual. Itu kata siapa? Fakta.
Faktanya tentu Pak Adi lihat gitu, bahwa tidak dilakukan. Iya, tidak dilakukan. Kata siapa? Tentu ada. Ya. Gimana Pak Adi bisa kan tidak dilakukan? Ini kan aturannya. Sejak KPU menerbitkan keputusan 731, kita berdiskusi intensif loh di grup yang sama dengan KPU yang ada sekarang, dengan teman-teman saya yang 200-an orang ya, se-Indonesia, KPU provinsi, karena ada yang 7, ada yang 5. Ini kan KPU pusat nih. Nah, itu Pak Adi harus periksa KPU pusat dulu, betul tidak dilakukan verifikasi faktualnya, tidak. Nggak bisa kita karena diskusi nanti diskusi di top juga. Jadi bukan tunggu pertanyaan. Maksud Pak Batul begini. Pak Adi yakinnya di mana ini? Ada nggak aturan yang menurut aturan tidak perlu verifikasi faktual? Ada aturan itu? Bang Uco nggak baca sih. Enggak gitu loh. Ada kira-kira aturannya? Ada Bang Batul. Wajib faktual. Faktual wajib ada. Tapi kata Pak Adi ada aturan faktual. Maksudnya tadi pembicaraan di internal memberikan informasi bahwa nggak mau dengar saya menjelaskan ya begini akibatnya. Jadi pemirsa, Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Ada adalah ini keajaiban dunia yang ke-9. Nah, makanya saya bilang, kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Nggak bisa. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar sejak setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Dasarnya yang menarik dari bukti yang tersebar kan sederhana. Pak Wapres kita pernah kursus bahasa Inggris di Sydney, di UTS, dia punya lembaga kursusnya sendiri. Nah, sertifikat khusus itu yang dibawa ke Kemendikti, yang merupakan orang Pak Presiden, Pak Nadiem gitu ya, yang keluar menyetarakan sertifikat itu dengan ijazah SMA. Nah, pertanyaan besarnya, sejak kapan sertifikat khusus bahasa Inggris setara dengan SMA yang pelajarannya tidak hanya bahasa Inggris, ada matematika dan lain-lain. Nah, bagi saya ini petunjuk semua yang membuat orang-orang politisi bekerja bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Pernahkah kalian merasa ada yang janggal ketika seorang pemimpin muda dieluk-elukan sebagai simbol harapan bangsa? Tapi begitu kita telisik, catatan pendidikannya lebih membingungkan daripada soal matematika sekolah dasar. Pertanyaannya sederhana. Benarkah kita sedang dipimpin oleh generasi emas? Atau sebenarnya hanya generasi emas-emasan yang ijazahnya penuh coretan tipek? Mari kita buka cerita ini perlahan. Jangan buru-buru pindah channel ya. Karena di balik lembaran ijazah ada kisah yang lebih seru daripada sinetron azab di Indosiar. Saat ini warganet kembali dibuat geleng-geleng kepala. Nama Gibran Raka Buming Raka, wakil presiden yang katanya dididik di Singapura, tidak ditemukan dalam daftar resmi ICE atau Immigration and Checkpoint Authority. Singapura adalah sebuah negara dengan sistem administrasi yang nyaris anti tipu-tipu. Tapi entahlah, nama beliau entah kenapa hilang tanpa jejak. Lalu di sini muncul sindiran pedas dari Dr. Tifa. Di ruko sebelah mana ya dia kuliah di Singapura? Pertanyaan ini begitu viral. Netizen pun sampai terbahak. Karena bayangkan saja, ngakunya kuliah di luar negeri, tapi minim bukti-bukti kejelasan kampusnya. Ibaratnya begini, pergi ke pasar beli rambutan, uangnya kurang, minta tambahan. Kalau kuliah cuma bayangan, lalu gelarnya dari mana ia datang? Mari kita masuk ke logika sederhana.
Jika benar Gibran kuliah di Singapura, otomatis bahasa Inggrisnya mestinya mumpuni dong. Bahkan kalau serius belajar, minimal bisa nyambung bahasa Mandarin. Tapi apa yang terjadi? Saat tampil di forum internasional, bahasa Inggris beliau masih kaku seperti siswa yang baru lulus kursus 2 minggu. And improving the quality of their products for the global market. And be part of the world's supply chain. Pertanyaan nakal pun lalu muncul. Benarkah kuliah itu sungguhan atau hanya sekedar jalan-jalan sambil belanja di Singapura? Kalau kuliahnya beneran, biasanya sih ada cerita nostalgia ya. Dosen killer lah, kantin favorit lah, atau pengalaman nyasar naik MRT Singapura. Tapi Gibran tak satu pun cerita soal personal, tak pernah terdengar. Nah, di titik inilah rakyat mulai muak. Banyak orang tua di kampung banting tulang, jual sawah, jual ladang, jual kambing pula. Bahkan gali utang demi lubang. Kok demi lubang? Maksudnya gali utang demi kuliahin anaknya. Pas ketika anaknya lulus, tetap nganggur. Sementara anak presiden, ijazahnya bikinan entah dari printer mana, langsung bisa loncat ke kursi nomor 2. Ibaratnya nih, ke pasar minggu beli pepaya. Jangan lupa tambah jeruk nipis. Anak jelata kuliah setengah gila. Kalau anak penguasa sih tinggal ngemis. Di sini pakar telematika Roy Suryo bahkan menegaskan pendidikan Gibran ini katanya begitu amburadul. Awalnya di situs KPU tertulis pendidikan terakhir. Entah maksudnya apa ya. Lalu ajaib, beberapa hari kemudian berubah menjadi pendidikan terakhirnya menjadi S1. Loh, kok bisa ya? Apa server KPU kena ketempelan jin korin ya? Atau memang ada jari-jari nakal yang suka mengedit data? Lebih anehnya lagi, masa SMA beliau tercatat sampai 5 tahun? Padahal kan jangankan di Singapura, di Indonesia pun jenjang di SMA normalnya kan cuma 3 tahun. Apa mungkin ini program spesial? Atau sekedar strategi biar si Gibran ini lebih lama nongkrong di luar negeri? Kita sih yang rakyat kecil ini bukannya iri ya. Tapi tolonglah jangan anggap kami ini bodoh. Kalau benar lulus dari universitas internasional, buktikan dong dengan transparansi. Tunjukkan dokumen resmi. Jangan data yang bolak-balik berubah. Karena katanya kacang itu orang ninggal lanjaran. Seperti bapak yang dulu juga pernah diterpa isu ijazah palsu. Sekarang anak pun menapak jejak yang sama. Lucunya lagi, pemerintah seolah pura-pura lupa. Padahal kalau kasus seperti ini menimpa anak petani atau anak para pedagang, pasti sudah diseret ke meja hukum. Inilah ironi negeri ini. Rakyat jelata disuruh disiplin, rakyat jelata disuruh untuk jujur, disuruh taat aturan. Tapi pejabat dan keluarganya main sulap dengan aturan. Pertanyaan pentingnya, apakah republik ini hanya milik keluarga tertentu? Sementara rakyat cuma dianggap figuran di atas panggung politik. Sebelum masuk kesimpulan, dengerin pantun dulu ya. Pagi-pagi minum jamu, biar sehat badan terasa kuat. Kalau ijazah saja penuh tipu-tipu, bagaimana bisa mau pimpin rakyat? Mari kita simpulkan, pendidikan adalah fondasi kejujuran. Seorang pemimpin, kalau dasar saja sudah rapuh, jangan harap bangunan kepemimpinan akan bisa kokoh. Kasus Gibran ini bukan sekedar soal ijazah. Ini soal kepercayaan publik, soal keadilan rakyat kecil yang selalu dipinggirkan. Kita tidak sedang bicara gosip, kita bicara tentang data yang saling bertabrakan, dokumen yang tidak sinkron, dan logika sederhana yang tidak bisa diabaikan. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah bangsa ini benar-benar sedang dipimpin oleh generasi muda yang visioner? Atau oleh anak-anak kekuasaan yang hanya mewarisi privilege tanpa kerja keras? Sobat RJ semuanya, pilihan ada di tangan kalian semua. Apakah kita akan terus diam
pura-pura tidak tahu dan membiarkan negeri ini menjadi panggung keluarga? Atau kita berani bersuara menuntut transparansi agar generasi ke depan tidak lagi dipimpin oleh ijazah yang penuh misteri? Karena ingat, sejarah akan mencatat bukan hanya siapa yang berkuasa, tapi juga siapa yang berani bersuara. Salam merdeka, salam dari rakyat jelata.